dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati, kalau seandainya ditambah P3K yang baru bisa mencapai lebih dari 37, bisa saja 40%. Di sisi lain, pemerintah pusat minta kita untuk mengurangi belanja pegawai sampai 30% di tahun 2027. Pemerintah pusat minta kita untuk menekan belanja pegawai sampai 30% tahun 2027. Kondisi saat ini pegawai bertambah terus, ditambah P3K yang saat ini juga akan melakukan tes untuk yang kedua kali. Jadi dengan kondisi itu kami tentu meminta Bapak Ibu semuanya untuk mengerti hal ini, sama-sama kita menggali, melihat potensi keuangan kita, melihat apa yang harus kita usulkan betul-betul yang prioritas. Karena di sisi lain juga ada belanja di desa, terutama sekali ada dana desa yang juga bisa untuk membangun desa yang skala atau kewenangan desa. Sebatas kewenangan desa tentu tidak bisa diusulkan untuk menjadi alokasi anggarannya di kota. Tetapi itu merupakan kewenangan desa yang anggarannya sudah dialokasikan. Jadi mungkin ini kita harus sama-sama mengerti kenapa pemerintah pusat melakukan ini, Bapak Ibu. Ini mohon maaf sebelumnya karena anggaran pemerintah pusat bisa jadi, Pak Ibu, anggaran kita ini mungkin saja karena saat ini kalau kita lihat posisi hutang Indonesia itu lebih kurang 9.175 T, lebih kurang itu. Kalau mungkin ini termasuk salah satu kenapa pengencangan ikat pinggang ini harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini tujuannya untuk dana ini, hasil cadangan ini akan digunakan untuk program-program pemerintah pusat yang prioritas, yang akan diolah kembali oleh pemerintah pusat untuk menjalankan program pemerintah pusat yang prioritas Bapaknya Pak Prabowo sekarang ini. Pertama sekali adalah makan bergizi gratis, itu salah satunya, termasuk rumah sakit yang akan ditingkatkan. Kualitas rumah sakit, pelayanan rumah sakit akan ditingkatkan. Sebenarnya ini sangatlah bagus sebenarnya niat beliau nih. Pak Prabowo ini kan niatnya adalah untuk menata, mengefisiensi, mengefektivitaskan penggunaan anggaran negara. Itu tujuannya, Pak. Karena keterbatasan sumber pembiayaan negara, pertama sekali mungkin utang semakin besar. Kalau dibiarkan seperti ini terus, bisa jadi nanti akibatnya akan sama dengan negara lain yang terpuruk. Mudah-mudahan kita doakan bersama, karena informasinya, apalagi negara kita ini daerah-daerahnya, tanah-tanahnya, kalau kita dengar itu hampir sebagian besar dimiliki salah satu yang bukan asli Indonesia, seperti itu, Pak. Jadi kalau memang kalau ini tetap dibiarkan seperti ini terus, maka pemerintah pusat mengambil kebijakan yang sangat strategis, yang sangat drastis, Pak Ibu. Untuk Bapak Ibu ketahui, info dari salah satu pegawai kementerian, mereka itu dibatasi jam kerja sampai jam 4, tidak boleh lembur lagi. Saat ini, Pak Ibu, itu kondisinya. Lembur tidak ada lagi, pulang jam 4. Karena kalau lewat jam 4 itu listrik, apalagi ini AC, itu
kita terpakai untuk biaya listrik. Sekarang ini dibatasi, mereka pulangnya harus jam 4, lewat jam itu tidak ada lagi lembur. Perjalanan dinas dikurangi lebih 50% Pak Ibu. ATK dikurangi lebih kurang 93% itu di kementerian. Di kementerian itu. Perjalanan dinas 50%, ATK 93%, coba bayangkan Pak Ibu. Nah, untuk kita daerah belum ada aturan yang seperti itu, belum turun. Kalau pemerintah pusat mereka saat ini sudah menerima aturan-aturan seperti itu, perjalanan dinasnya 53% dikurangi. Kemudian ATK-nya 93%, termasuklah biaya-biaya lainnya. Misalnya untuk pertemuan, rapat-rapat itu ditiadakan. Rapat-rapat kayak mengundang tentang daerah itu kan sering, kalau di kementerian itu sering mengundang daerah, itu ditiadakan. Nah, mungkin ada yang pokok-pokoknya saja mungkin yang dijalankan. Banyaklah kegiatan-kegiatan yang dianggap mubazir, yang dianggap kurang bermanfaat, itu dipangkas semua Pak Ibu. Itu sudah ada aturannya. Sama, tidak bisa salah satu, dan tidak bisa juga kami yang hanya ngomong saja Pak selama ini. Ngomong saja kita berduit. Tapi kalau tidak ada komitmen dari masing-masing kita, itu tidak akan jalan. Kalau kita memang punya rasa peduli terhadap Kota Sungai Penuh ini, punya rasa peduli terhadap tanggung jawab sebagai seorang pejabat di masing-masing SKPD pemangku pajak dan retribusi daerah, tentu kita akan komit menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab yang tinggi dan merealisasikan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan yang seharusnya. Itu mungkin pesan kami melalui forum ini. Jadi yang kita susun hari ini adalah tahapan dalam penyusunan RKPD untuk tahun 2026. Jadi H-1. Yang untuk tahun 2025 sudah selesai. 2024 kemarin mungkin Bapak Ibu ada juga yang ikut musrenbangnya. Nah, tapi sekarang ini masa transisi Bapak Ibu. Ketika kami menyusun RKPD tahun 2025, kami masih mempedomani RPJMD sebelumnya, yang secara rule, secara legalitasnya itu RPJMD 2021 sampai 2026. Ya, karena tahapan jabatan wali kota sebelumnya harusnya saya masa transisinya karena ada pilkada serentak. Nah, itu belum dicabut yang sampai 2026 ini. Sementara kita sudah ada penetapan KPU terkait dengan calon terkait wali kota dan wakil wali kota terpilih, sudah ditetapkan KPU, dan itu kita sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah wajib menyusun RPJMD paling lambat 6 bulan setelah pelantikan. Makanya setelah pelantikan ya Bapak Ibu, bukan setelah penetapan, setelah pelantikan. Kita direncanakan insya Allah pelantikan di tanggal 20 ya Pak, 20 baru di DPRD Bapak. Nah, kemana kita memedomani penyusunan RKPD? Sementara RKPD 2026 RKPD juga menyusun RPJMD. Kita sudah mulai tahap panduan, sehingga kita kemarin juga sudah berkoordinasi dengan tim wali kota terpilih kemarin di Bapeda juga terkait dengan visi-visi yang akan kita akomodir di dalam penyusunan RPJMD 2025-2029. Nah, ini masa transisi, sehingga perubahan rencana di 2025 itu harus segera dilaksanakan untuk mengakomodir visi misi wali kota dan wakil wali kota terpilih, dan itu sudah diatur paling lambat Juni 2025 perubahan RKPD sudah selesai sebelum RKPD 2006 ditetapkan. Artinya di tahun 45 kalau di Indonesia itu adalah Indonesia Emas. Nah, kalau diterjemahkan negara kesatuan RI yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan, kita turunkan di Kota Sungai Penuh menjadi Kota Sungai Penuh bertakwa, maju dan berkelanjutan. Nah, di RPJMD yang tahap pertama di
2025-2029 itu kita terjemahkan lagi dengan mengakomodir visi-visi wali kota, wakil wali kota terpilih. Itu kita sudah koordinasikan kemarin, yaitu mewujudkan kota Sungai Penuh, maju, adil, dan sejahtera. Itu ya Pak ya sekarang jadi ininya mewujudkan kota Sungai Penuh, maju, adil, dan sejahtera untuk 2025 sampai 2029. Next. Saat sebelum pendaftarannya paslon. Nah, makanya kita akan sandingkan. Jadi visi dan misi RPJMD rencana ini RPJMD jadi simultan ya, saya sudah sampaikan tadi. RPJMD 2025 sampai 2029 sekarang dalam tahap proses juga penyusunan, meskipun pelantikan baru direncanakan tanggal 20, tapi Bapeda sudah mulai Pak menyusun manualnya. Jadi kita masih tahap dan kita akan berproses sambil jalan, kita akan mensinkronkan antara program kegiatan yang ada di RKPD, RPJMD, provinsi dan pusat. Jadi akan kita laksanakan apa ya program kegiatan yang akan kita laksanakan untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, ini tadi sudah ya. Terus, kalau kita lihat kondisi kota Sungai Penuh secara indikator makro daerah, jadi kondisi suatu daerah itu secara makronya dinilai dari 5. Itu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, Gini rasio, tenaga kerja, tingkat pengangguran, dan IPM. Kalau kita lihat kondisi kota Sungai Penuh ini kalau dibandingkan dengan provinsi itu di bawah kota Jambi lah Pak. Kalau dibandingkan dengan kabupaten lain kita sudah lumayan lebih baik gitu. Mungkin next ya. Nih, kita lihat di pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita di 2023 itu ada di 4,92%, itu ada di atas laju, malah di atas laju pertumbuhan ekonomi provinsi. Cukup baik Pak. Nah ini kan secara makro Pak. Jadi kalau kita di perencanaan itu kalau kita analisis lagi faktor pembentuk dari portofolio apa saja, nah itu akan kita lihat di mana kelemahan yang ada di kota Sungai Penuh ini. Jadi pembentuk dari ekonomi Sungai Penuh ini. Nah ini kita dari struktur ekonomi kita masih didominasi oleh perdagangan besar dan eceran, jadi perdagangan besar dan eceran, kemudian informasi dan komunikasi, konstruksi dan jasa pendidikan. Jadi mungkin kalau kita lihat ini sektor perdagangan masih memberikan kontribusi yang paling besar terhadap struktur ekonomi kota Sungai Penuh. Informasi dan komunikasi ini mungkin paling banyak yang pakai HP Pak. Jadi beli pulsa terus itu untuk apa medsos segala macam. Nah ini kelihatan di sini kontribusinya ke Ibu kita sangat rendah dibandingkan dengan kabupaten kota yang ada di provinsi Jambi. Itu di 2024 sudah turun menjadi 2,92%. Jadi kalau kita kalikan jumlah penduduk 100.000 sekitar jadi itu ya selesai ya sekitar hampir 3.000 cuma Pak 23 ya selesai ya di 3,8%. Nah ini setelah kami telusuri itu kebanyakan adalah teman-teman yang tamat fresh graduate Pak dari universitas. Kita coba hitung dari kita punya universitas ini berapa, dari SPI, dari DIE, dari SPA, dari SPIA pun teman-teman yang baru tamat itu ya dibilang tidak bekerja. Bagaimana seperti itulah Pak. Jadi sudah kami koordinasikan dengan BPS rata-rata yang yang 3,8% yang fresh graduate dari tamat-tamatan yang baru tamat gitu. Nah kita kan kalau di kita ini masih untungnya kalau belum jadi PNS Pak. Nah, padahal kan bisa jadi entrepreneur. Sekarang banyak nih usaha melalui medsos seperti
Jadi unsur pembentuk IPM ini adalah indeks pembangunan manusia, usia harapan hidup, nama rata-rata sekolah, pendapatan per kapita. Jadi bisa kita lihat kalau dibilang orang Sungai Penuh ini orang kayu sama orang tinggi, Pak, memang betul lah Pak. Kayu-kayu gitu nih Pak. Ini dari sini kelihatan gitu. Nah, tapi mungkin nanti akan kita coba bedah lagi ke dalam apa hal-hal yang menjadi permasalahan yang perlu kita treatment berikutnya. Saya sampaikan tadi adalah indikator daerah, kemudian kami mencoba menarik isu strategis atau permasalahan yang ada di Kota Sungai Penuh. Jadi kita coba melihat ya, isu strategisnya adalah yang pertama itu bagaimana membangun SDM yang berdaya saing, Bapak Ibu. Kita punya SDM rata-rata tamat perguruan tinggi, tapi mungkin dari segi daya saing dengan yang lain mungkin masih agak kurang. Nah ini dia pembangunan daya saing sumber daya manusia. Kemudian bagaimana ekonomi kita ini bisa berkelanjutan dan berdaya saing dengan daerah-daerah lain. Isu kita yang kita angkat. Kemudian selanjutnya bagaimana penataan pemerintahan yang beradaptif meningkatkan PAD, mengelola sumber daya yang sedikit tapi bisa maksimal indikator yang kita dapatkan, produk yang kita dapatkan. Karena memang APBD kita di Provinsi Jambi ini memang paling rendah seprovinsi Jambi. Ya memang hitung-hitungan pembagiannya seperti itu. Kita pemerintah pusat menghitung pembagian juga berdasarkan kondisi kita, bukan serta mertanya sekian gitu. Tidak ada hitung-hitungannya Bapak Ibu. Jadi kita berharap di PAD mungkin kita yang agak itu akan kita jadikan program untuk peningkatan PAD nantinya. Kemudian yang isu berikutnya adalah di Musrembang ini khusus untuk Kecamatan Sungai Penuh itu ada beberapa usulan. Jadi usulan yang urgent itu berupa infrastruktur, itu masalah pembangunan drainase, juga masalah jalan lingkungan, ya itu usulan, dan juga masalah PJUK. Itu kami mengharap kepada anggota dewan yang terhormat, masalah PJU itu banyak lampu kita yang mati, yang tidak aktif. Karena apa Pak? Karena Kecamatan Sungai Penuh ini adalah wajah kota. Jadi kalau gelap Pak, tidak kelihatan kotanya Sungai Penuh. Banyak yang mati lampunya yang tidak aktif. Juga ada masalah persampahan. Juga karena Kecamatan Sungai Penuh ini di tengah kota, juga masalah sampah perlu menjadi perhatian kita semua, terutama di desa Pasar Baru dekat pintu masuk terminal. Ya, dan juga masalah UMKM untuk lurah dan kecamatan, untuk kelurahan dan desa, ya itu usulan yang diusulkan. Lebih dari 75 usulan yang masuk di SIPD itu hanya 52 usulan. Jadi terlebih lanjutnya, mari kita lihat Pak paparannya. Ini usulan dari Kecamatan Sungai Penuh. Yang pertama untuk Kelurahan Sungai Penuh, ini ada rehab jalan. Ya, rehab jalan itu tidak terkerahkan di RT mana. Itu ada di kelurahan. Terus ada juga penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten kota. Ini di Omar Sati. Ini Pak sering terjadi kecelakaan ya karena persimpangan jalan. Itu lokasinya ada di Jalan Cut Nyahdin, ya. Terus yang keempat ada rehabilitasi drainase perkotaan. Ya, ini yang kami maksudkan tadi. Terus ada di pembangunan jalan, adanya jalan rusak sudah. Amar Sakti itu ada peningkatan
pembinaan UMKM, karena kita tahu di Anarsakti tidak ada lahan pertanian, lahan perkebunan, jadi mereka punya skill mungkin di UMKM. Terus juga penyadaran pemberdayaan pengembangan pemuda, ini khusus pemuda yang saya katakan tadi, masalah pemuda mungkin di UMKM-nya. Terus di desa Anarsakti juga tadi sudah dibicarakan masalah PJU, ya. PJU banyak yang gelap Pak Kades ya. Terus di Anarsakti banyak yang kurang pencahayaan di saat malam hari. Dan juga masalah BPJS ya, banjir. Kalau sudah banjir di pasar, khususnya di terminal, itu airnya akan lari ke desa Gedang, ya, karena penyumbatan dari drainase. Lanjut, juga masalah PJU juga di terminal Pak Kades. Di terminal itu gelap Pak, ya. PJU-nya mungkin tidak aktif atau mati. Jadi di sana katakan ini untuk usulan dari desa Gedang ya. Terus untuk pasar Sungai Penuh itu pembangunan atau rehabilitasi gedung kantor, khususnya kantor lurah, karena tidak layak lagi ya Pak Lurah. Jadi kantor lurah karena lokasinya pas di jalan. Kalau sungai itu dan kalau tidak ada pengerukan itu akan terjadi banjir, kasihan dengan RT 12. Juga untuk usulan dari desa Gedang, pembangunan jalan lingkungan kawasan pemukiman. Ini adanya di RT 1 ya, karena mengalami kerusakan berat. Dan juga drainase sering tersumbat. Dilanjut. Dan usulan yang ke-24 itu pembangunan, yang ke-23 rehabilitasi jalan. Itu jalan lingkungan ya, itu adanya di RT 9 ya. Juga kendalanya drainase juga. Juga di Desa Gedang pembangunan jaringan irigasi ya, saluran irigasi di RT 1 terputus. Rekonstruksi jalan, pembangunan rekonstruksi jalan aspal beton hotmix. Jalannya sudah slow, karena jalannya sudah slow merupakan jalan utama agar tidak rusak setiap tahunnya. Dan juga kami informasikan kepada Pak Dewan, sekarang ini untuk jalan Yosudarso itu sudah dilewati oleh truk. Sebenarnya kan tidak boleh truk, itu jalannya dari Dusun Baru terus ke arah rumah sakit umum. Sekarang sudah masuk ke Desa Gedang. Itu mengakibatkan cepat rusaknya jalan Pak, karena itu tidak, jalan kita tidak aspal beton. Juga dari Desa Gedang pemeliharaan drainase lingkungan di RT 1 ya mengalami kerusakan. Terus dari Desa Gedang pemeliharaan PJU ya, karena yang saya sebutkan tadi, karena PJU kita banyak yang rusak dan juga tidak berfungsi. Ini usulan dari Kelurahan Sungai Penuh ya. Yang pertama, pemeliharaan drainase lingkungan. Belum adanya ketegasan fungsi saluran drainase untuk mengalirkan kelebihan air permukaan menjadi air, mengalirnya air hujan. Tersedia tidak berfungsi dengan baik, mungkin untuk terkim. Terus Kelurahan Sungai Penuh, pembangunan rehabilitasi gedung kantor
untuk ketentraman Kelurahan Sungai Penuh. Terus untuk Kelurahan Sungai Penuh masalah lampu untuk penerangan pos ronda. Dilanjut. Ada di dalam kota ini efek orang buang sampah di terminal ataupun di desa Gedang itu efeknya karena TPS yang ada di tengah kota itu sudah diroboh sehingga masyarakat itu membuang sampah ya di terminal, kemudian di depan SD percontohan di situ belum diroboh. Saya berharap ya ini ada solusinya. Kita melarang masyarakat buang sampah tapi tidak ada solusinya, sama dengan bawang. Nah, kalau saya memberi solusi khusus di LH, kalau ada pernah hadir pada kesempatan ini, LH itu membuat depo sampah. Depo sampah itu adalah tempat transfer sampah sebelum diangkat ke TPA. Depo sampah. Kita punya banyak tanah-tanah tempat yang kosong, Pak. Tempat yang kosong itu dimanfaatkan untuk depo sampah, tempat transfer sampah sebelum diangkat ke TPA. Jadi roda 3 itu mengangkut sampah di depo tadi, Pak. Depo sampah kemudian diangkat sebelum diangkat ke TPA, tempat pembuangan sampah air. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan karena ini semua yang 32 ini sudah kita masukkan ke dalam SIBD, semua itu bisa dipilah-pilah mana yang skala prioritas dan mana yang didahulukan, mana yang dipilihankan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menjelaskan kembali kepada Bapak-Bapak karyawan dan Bapak kita semua yang mana usulan dari Desa Amar Sakti sebenarnya itu adalah usulan yang dari tahun yang lalu. Salah satu contoh traffic light atau lampu hijau dan kaca cembung yang berada di Jalan Sunyadin yang ketika musrenbang tahun lalu itu ada komunikasi intens antara Bapak anggota Dewan kita dengan Dinas Perhubungan waktu itu Puskesmas Sungai Penuh. Nah, dalam hal ini Pak, di Jalan Sunyadin yaitu dari SMP 9 sampai ke Gapura keluar Amar Sakti yang tembus ke Prayan Raya itu ada 3 usulan. Yang pertama traffic light atau lampu hijau beserta dengan kaca cembungnya. Yang kedua drainase dan yang ketiga PJT. Nah, kenapa traffic light itu perlu? Karena memang sudah ada kejadian pagar masyarakat ditumur, mobil pun hampir masuk karena rumah lebih rendah daripada jalan. Itu sudah terjadi. Yang kedua drainase. Kenapa butuh drainase? Terutama dari kita masuk dari atas Jalan Sunyadin arah Kota Bandar kita masuk itu tidak ada drainase sama sekali. Karena jalan lingkungan Desa Amar Sakti jauh lebih rendah daripada jalan Sunyadin, maka arah genangan air apabila hujan lebat itu memang tergenang ke jalan lingkungan yang ada di Dusun Sumur Kunyit RT 3. 6 poin itu yang telah kami sepakati dari yang salah satunya rehab berat kantor Lurah Pasar Gunung. Perlu kami jelaskan Pak, dalam usulan kami ini rehab berat kantor Lurah Pasar ini sudah disampaikan oleh pejabat. Posisi kami pas di pinggir jalan, jadi batas antara pengendara dengan parkiran kami tidak ada batas Pak. Terkadang pernah terjadi kecelakaan Pak. Warga kami keluar dari kantor lurah, pas keluar motor kencang jadi tabrakan di situ. Setelah itu motor lewat, mobil lewat, batu yang ada di pinggir jalan, di tengah jalan itu terlindas, kena kaca. Jadi kami mengharapkan dalam empat yang kami usulkan, kami mengharapkan Pak, mohon satu ini tolong dikabulkan Pak. Kami mengingat juga setiap usulan yang ada yang kami usulkan, maaf kami sampaikan Pak,
tidak pernah terrealisasi, Pak. Tidak pernah terrealisasi. Jadi terkadang kami berpikir untuk apa kita melaksanakan musyawarah sedangkan kita tidak pernah terrealisasi. Ini tahun kemarin juga yang kami usulkan tidak ada terrealisasi. Kami koordinasi dengan dinas terkait juga menyampaikan anggaran tidak ada, anggaran tidak ada. Coba tolong diprioritaskan kami. Perlu juga kami sampaikan kami 4 kelurahan, khusus 4 kelurahan dari 64 desa, 4 kelurahan. Sepertinya kami kelurahan ini sering diabaikan, Pak. Sering diabaikan. Jadi itulah kelurahan kami, Pak. Tugas kami dengan desa sama pemberdayaan juga. Memberdayakan masyarakat, melayani masyarakat. Cuman kami sering diabaikan. Maaf, Pak. Jadi kami untuk kedepannya dengan 4 usulan hanya 4 jadi Pak. Penting 1 dikabulkan, alhamdulillah. Jadi itu daripada tidak sama sekali, Pak. Yang kedua pernah kami usulkan tahun kemarin juga, Pak. Kami ada 1 RT yang ada di belakang PLN, Pak. Waktu kemarin, tahun kemarin sudah kami usulkan juga. Akses jalan yang ada di RT 9 tuh, Pak, di belakang Aptos, Pak. Itu kan 1 akses, Pak. Yang terjadi kebakaran kemarin di Pondok Ilmu kemarin, Pak. Itu kan untuk di depan, di belakang. Kami mengharapkan usulan, mohon bantuan dari Bapak anggota DPR, mohon bantuan untuk koordinasi dengan PLN bisa akses jalan ada 1 lagi, Pak. Cuma ditutup oleh PLN, Pak. Jadi tidak bisa dibuka. Mohon bantuan dari Bapak bisa koordinasi dengan PLN, mohon bisa buka akses bisa jalur. Jadi 2 jalur. Kalau sekarang keluar masuk di situ, Pak. Jadi maaf kalau sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan, kebakaran. Warga kami di belakang itu, Pak, mungkin tidak bisa tempat lari, tidak ada lagi, Pak. Berharap memang mengikuti tadi apa yang disampaikan oleh Bapak. Isu strategis nomor 5 yaitu pemerataan daya saing infrastruktur. Kemudian juga prioritas daerah tadi. Prioritas daerah nomor 3 yaitu meningkatkan infrastruktur di wilayah. Ini mohon diperhatikan. Maksud saya begini, jangan pembangunan itu menumpuk di satu daerah, sehingga desa-desa lain, daerah-daerah lain tidak mendapat kue-kue yang dibagi oleh pemerintah kota. Saya mohon itu memang dilaksanakan, ada pemerataan daripada pembangunan yang dilaksanakan oleh Kota Sungai Penuh ini ke depannya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sedih, Pak. Mungkin untuk pasar baru ini tidak ada suara, ya. Tidak di kelurahan pasar. Tidak ada suara gitu DPR. Itu ke depan, Nah, masalah kelurahan pasar tuh dekat dengan kantor DPR, Bu. Masih di wilayah kelurahan pasar, Bu. Jadi kita batasi dulu, Bu. Pagi sore bisa dilihat. Iya, langsung terima kasih. Tambah kata ibu ini, Bu. Ini kami atas nama mungkin kami lihat, kami perhatikan tadi seluruh tadi penyampaian dari baik dari Bapeda, baik dari apa usulan dari desa dan dunia tadi ada kegiatan khusus keagamaan, tapi kami lihat tidak ada khusus untuk kalau kami berkecimpung di BKMD dari perempuan. BKMD adalah merupakan mitra kerja dari pemerintah, mungkin kalau kota dengan pemerintah kota, kalau kecamatan dengan kecamatan, kecamatan. Kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memajukan masyarakat ini melalui pengajian, melalui kegiatan-kegiatan sosial, dan untuk meningkatkan juga kami membina generasi muda melalui pengajian-pengajian di setiap pengajian yang diadakan. Kami lihat kesalahan tidak ada selama kami berkecimpung di dalam BKMD ini. Kami tetap
melaksanakan kegiatan, kami mempunyai program dari 10 kegiatan bidang yang ada di BKMD itu. Kami mengadakan setiap kita supaya bisa bersuasana pangan. Berkaitan dengan ini, perlu menjadi perhatian kita bersama. Sudah berapa tahun sawah masyarakat di wilayah di Pati Betujuh khususnya Sungai Penuh, Dusun Baru, dan Pondok Tinggi sudah menjadi danau, tidak bisa digarap. Hal ini alasannya tidak bisa bekerja sama dengan kabupaten. Itu saja terus setiap tahun. Apakah tidak bisa bagaimana diperbaiki batang air bungkal itu dan bisa dikerok di mana yang tanggut koral-koral yang menumpuk. Kemudian dari barat ini pembangunan perumahan masyarakat, sawah yang berproduktif terus setiap tahun berapa banyak bangunan perumahan, sehingga sawah masyarakat makin mensiuk kecil lagi, dikit lagi untuk lahan pertanian. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Kita hanya seputar drainase jalan setapak saja yang kita pikirkan, tetapi yang muaranya tidak kita lihat. Itu kemudian rumah yang dibangun di ujung jembatan Marindau itu menghambat aliran air. Foto itu kan jembatan Kediduan ya. Itu menghambat aliran air. Coba lihat di wilayah persawahan Pondok Tinggi tidak bisa mengalir air.